Menjawab pertanyaan besar, bagaimana lingkungan mempengaruhi karakteristik sesuatu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka kembali petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Namun, manusia bisa berubah dari yang sempurna itu menjadi yang buruk apabila ia tidak percaya kepada Allah dan tidak mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya." Al-Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka syarat kita menjadi orang yang sempurna di mata Allah adalah kita harus beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Itulah syarat yang sudah diamanatkan, yang sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat berubah karena lingkungannya. Beberapa di antaranya, Al-Quran menjelaskan bahwa karakter seseorang dapat berubah karena pengaruh lingkungan di keluarga, karena pengaruh teman, karena pengaruh harta, dan karena pengaruh siapa yang dicontoh. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita juga memberikan petunjuk untuk kita ikuti agar kita tetap menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu hal di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang yaitu karena pengaruh lingkungan di keluarga. Hendaknya semua harus paham bahwa Al-Quran menjelaskan kewajiban orang tua untuk mendidik anak, untuk mengenalkan Allah dan agama Islam kepada anak, membimbing kepada kebaikan, dan memberikan lingkungan yang baik bagi anak. Lingkungan di keluarga mempengaruhi karakter anak. Apabila di dalam keluarga anak dibiarkan selalu bermalas-malasan, maka ia akan menjadi pribadi yang malas. Apabila di dalam keluarga ia dibiarkan tidak berdisiplin, maka ia akan tetap tidak berdisiplin. Dalam hal ini, di dalam Al-Quran terdapat cerita Luqman yang menjadi contoh bagi setiap keluarga dalam mendidik anak dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam cerita Luqman yang menasihati anaknya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Al-Quran Surat Luqman ayat 17 dan 18. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Luqman menasihati anaknya agar bersyukur kepada Allah, beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, menjauhi syirik, melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, dan agar selalu bersikap rendah hati atau tidak sombong. Apabila di dalam lingkungan keluarga diajarkan hal-hal seperti ini, tentu karakter seseorang akan tetap baik menurut Al-Quran. Di dalam ayat yang lainnya, Al-Quran menggambarkan sebuah keadaan seseorang yang menyesal karena tidak mengikuti jalan Rasul sebab salah dalam memilih teman. Gambaran tersebut disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27-28, yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya atau menyesali perbuatannya, seraya berkata, 'Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.'" Latar belakang turunnya ayat di atas adalah seorang pemuka Quraisy yang bernama Uqbah bin Abu Mu'aid. Sebelum memeluk Islam, Uqbah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rasul. Uqbah sering bertukar pikiran dan bergaul dengan Nabi, sehingga ia mengucapkan syahadat.
Setelah kejadian tersebut, ia bertemu dengan teman lamanya yang sangat membenci Rasulullah, yaitu Ubay bin Khalaf. Temannya tersebut menghasut Uqbah. Ia mencela kelemahannya karena meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang pada akhirnya Uqbah berbuat kesalahan dengan mencaci maki dan meludahi muka Rasulullah. Na'udzubillah. Meskipun temannya sangat memuji perbuatan dirinya, namun dalam hati Uqbah menyesal. Mengapa saya tidak menuruti ajaran Rasul? Mengapa saya menjadikan si Ubay teman? Akan tetapi kelemahannya menyebabkan kehancuran jiwanya. Sehingga Uqbah tidak lagi menempuh jalan kebenaran bersama Rasul sampai akhir hayatnya. Demikianlah salah satu contoh orang yang zolim yang pada akhirnya di akhirat nanti hanya gigit jari karena menyesal. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita boleh berteman dengan siapa saja. Tidak boleh berteman karena alasan kekayaannya atau warna kulitnya. Tetapi penting juga bagi kita untuk memilih teman. Hendaknya kita memilih teman yang bisa bersama-sama melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga berkata, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seseorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bahwa pandai-pandailah kita memilih teman. Apabila kita berteman dengan teman yang buruk akhlaknya, maka bisa jadi akhlaknya yang buruk itu akan menular kepada kita. Begitu pula apabila kita memilih berteman dengan teman yang baik, akhlaknya yang baik akan menular kepada kita. Seperti halnya seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan seseorang yang berteman dengan pandai besi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan atau contoh yang kita tiru dalam ibadah, perbuatan dan sikapnya. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad ada banyak contoh bagi kita untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka jangan sampai kita salah mengambil contoh. Dan jangan sampai kita salah mengambil idola. Apalagi sampai mengikuti hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad adalah teladan kita yang utama. Apabila kita cinta dan mengaku umat Nabi Muhammad, maka contohlah sikap dan perbuatannya. Teman-teman, begitulah jawaban atas pertanyaan besar, bagaimana lingkungan mempengaruhi karakteristik sesuatu.